Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Nafarel Farm ya teman-teman ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman semua untuk channel Nafarel Farm ya, itu mengalami kualitas yang menurun mengenai penyampaiannya pada penonton. Dan juga beberapa bulan ini kami vakumkan untuk channel ini secara sementara, dikarenakan kami ingin memberikan video yang lebih menarik dan bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan kami melalui video ini akan mencoba kembali untuk lebih aktif di YouTube, dan video kali ini akan kami coba dengan kemasan yang berbeda dari sebelumnya agar lebih menarik dan mudah dinikmati para penikmat YouTube khususnya, dan semoga bisa memberikan manfaat yang lebih kepada semuanya. Oke, kita kembali kepada topik dalam video kali ini adalah pencegahan hama dan penyakit pada ikan nila. Dalam melakukan kegiatan budidaya, pengendalian hama dan penyakit sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian oleh pembudaya dan kerugian bagi banyak orang akibat mutu rendah dan penyakit yang menyerang. Untuk itu kita perlu melakukan pemberantasan hama dan penyakit dengan baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ikan atau udang terserang penyakit. Di antaranya faktor-faktor kimia dan fisika, antara lain seperti perubahan salinitas air secara mendadak, pH yang terlalu rendah seperti asam, dan pH yang terlalu tinggi atau basa atau alkalis, kemudian kekurangan oksigen dalam air, zat beracun, pestisida, insektisida, herbisida, dan sebagainya. Dan ada juga perubahan suhu air yang mendadak, kerusakan mekanis seperti ada luka-luka pada ikan, dan selanjutnya ada perairan yang terkena polusi. Itu adalah faktor-faktor kimia dan fisikanya. Ada juga faktor makanan yang tidak baik ya, seperti kekurangan vitamin dan komposisi gizi yang buruk, bahan makanan yang busuk dan mengandung kuman-kuman. Ada juga faktor bentuk fisik dan kelainan tubuh yang disebabkan oleh keturunan. Faktor lain juga ada namanya stres ya. Stres yang terjadi pada ikan berkaitan dengan timbulnya penyakit pada ikan tersebut. Stres merupakan suatu rangsangan yang menaikkan batas keseimbangan psikologi dalam diri ikan terhadap lingkungannya. Biasanya stres pada ikan diakibatkan perubahan lingkungan akibat beberapa hal atau perlakuan, misalnya akibat pengangkutan atau transportasi ikan-ikan yang dimasukkan ke dalam jaring apung atau laut dan tempat pengangkutan. Biasanya akan mengalami shock, berhenti makan, dan mengalami pelemahan daya tahan terhadap penyakit. Lainnya adalah faktor kepadatan ikan. Biasanya kepadatan ikan yang melebihi daya dukung perairan atau carrying capacity akan menimbulkan persaingan antar ikan cukup tinggi. Oksigen terlalut menjadi rendah dan sisa metabolisme seperti amonia akan meningkat sehingga dapat menimbulkan stres dan merupakan penyebab timbulnya serangan penyakit. Penyakit-penyakit di atas tergolongkan ke dalam faktor intern atau dari dalam. Maksudnya penyebab penyakit itu masih disebabkan oleh spesies itu sendiri, sedangkan faktor eksternalnya disebabkan oleh lingkungan di sekitar tempat spesies. Timbulnya penyakit pada budidaya tambak atau budidaya ikan salah satunya disebabkan karena menumpuknya limbah di sekitar lingkungan tambak atau faktor ekstern, sehingga menyebabkan tumbuhnya mikroorganisme. Jika pertumbuhan mikroorganisme ini melimpah, terutama pada golongan pengurai, akan diikuti dengan turunnya kualitas air di sekitarnya. Serangan penyakit jarang ditemukan mewabah secara besar-besaran dalam budidaya ikan nila. Kalaupun ada, hanya beberapa serangan lokal. Namun pembudidaya tetap harus hati-hati, karena penyakit ikan nila bukan tidak mungkin datang mengganggu. Kondisi paling rentan terhadap serangan hama dan penyakit biasanya terjadi pada fase pembenihan ikan nila, dari penetasan hingga pendederan. Penyakit ikan nila bisa ditularkan lewat aliran air, udara, kontak langsung, atau terjadi kondisi lingkungan yang buruk. Untuk pencegahan hama dan penyakit pada ikan khususnya adalah pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menekan resiko hama dan penyakit ikan nila. Karena bila hama dan penyakit sedang menyerang, biaya penanggulannya akan lebih besar. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah serangan hama dan penyakit ikan nila. Di antaranya yaitu yang pertama, pengolahan lahan dasar atau pengolahan dasar kolam, yaitu pengeringan, pengapuran, pemupukan. Pengeringan dilakukan dengan menjemur dasar kolam setiap kali hendak memulai budidaya. Sinar matahari bisa membunuh sebagian besar hama dan penyakit yang mungkin ada pada periode budidaya sebelumnya. Pengapuran dasar kolam juga membantu mematikan sebagian penyakit. Dan yang kedua, memasang filter atau saringan pada pintu pemasukan air
untuk mencegah sebagian hama dan vektor pembawa penyakit masuk ke dalam kolam. Yang ketiga, lakukan secara rutin pemberantasan hama secara mekanis, diambil atau dibunuh, dan pemberantasan hama secara biologis atau mempertahankan predator alami hama. Apabila hama tetap membandel, bisa dipertimbangkan menggunakan obat-obatan kimia. Gunakan bibit ikan nila unggul yang tahan terhadap penyakit. Yang keempat, mengurangi kepadatan ikan agar tidak terjadi kontak antar ikan secara langsung. Dengan jarangnya populasi, kadar oksigen terlarut dalam air akan lebih banyak. Dan yang kelima, berikan pakan dengan takaran yang tepat untuk menghindari terjadinya penumpukan sisa makanan dalam kolam. Sisa makanan akan membusuk sehingga menurunkan kualitas lingkungan air dan menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Dan yang terakhir, yang keenam, lakukan penanganan ikan secara hati-hati pada saat penebaran atau pemindahan antar kolam, agar ikan tidak terluka yang memicu infeksi penyakit. Apabila langkah-langkah pencegahan sudah dilakukan dan hama penyakit tetap muncul, lakukanlah pemberantasan hama dan pengobatan penyakit dengan obat-obatan kimia. Yang perlu diingat, pemberian bahan kimia akan mendatangkan efek samping. Pengobatan penyakit bisa dilakukan dengan memberikan bahan kimia pada kolam, merendam ikan yang sakit, mencampur obat dengan pakan, atau memberikan obat secara langsung pada ikan. Dari kesimpulan di atas, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya mengenai penyebab hama dan penyakit sekaligus pencegahannya. Dan kita akan lihat apa aja penyakit yang khususnya yang ada pada ikan nila. Hama yang memangsa ikan nila tidak jauh berbeda dengan hama ikan air tawar lainnya. Beberapa hama ikan nila yang paling sering dijumpai dan mempunyai efek mematikan diantaranya. Yang pertama itu Notonecta. Notonecta adalah apa? Masyarakat Jawa Barat sering menyebutnya bebeasan atau menyerupai beras karena terdapat bintik putih seperti beras. Hama ini menyerang benih ikan yang masih kecil. Upaya pencegahannya cukup sulit. Bila jumlahnya terlalu banyak, hama ini diberantas dengan menyiramkan minyak tanah pada kolam. Jumlah minyak tanah yang diperlukan 5 liter tiap 1000 meter persegi luas kolam. Cara ini cukup efektif menekan populasi Notonecta. Hama yang kedua adalah larva sea beaster. Hama ini dikenal dengan nama ucrit. Lebih mematikan dibanding Notonecta. Warnanya kehijauan dan dapat bergerak dengan cepat. Bagian depan terdapat taring untuk menjepit mangsa, sedangkan di bagian belakangnya terdapat sengatan. Ucrit biasanya menyerang benih ikan. Ucrit menyukai lingkungan kolam yang banyak mengandung material organik. Untuk mencegahnya, bersihkan kolam secara rutin dari gulma dan sampah organik. Bila sudah dewasa, akan bermetamorfosis menjadi kumbang yang bisa loncat antar kolam. Bahan kimia yang mematikan bagi ucrit akan mematikan juga benih pada ikan nila. Oleh karena itu, hama ucrit hanya dianjurkan untuk diberantas secara mekanis dan mengefektifkan pencegahan. Dan selanjutnya, apa sih penyakit yang ada pada ikan nila? Mungkin banyak orang bertanya. Ikan nila bisa dikatakan relatif tahan terhadap penyakit. Hingga saat ini belum pernah ditemukan wabah penyakit secara besar-besaran yang menyerang ikan nila. Tidak seperti budidaya ikan mas yang sering dilanda wabah. Secara umum, terdapat 2 tipe penyakit ikan nila, yakni penyakit infeksi atau penyakit menular dan penyakit non-infeksi, yaitu disebabkan oleh kondisi lingkungan yang buruk. Berikut ini ada beberapa penyakit ikan nila dari jenis penyakit infeksi yang sering dijumpai. Yang pertama, Trichodina sp, merupakan jenis organisme yang menjadi parasit pada ikan air tawar maupun ikan air laut. Parasit ini biasanya menyerang bagian luar seperti kulit, sirip, dan insang. Tandanya terlihat luka pada organ-organ yang diserang. Bisa dicegah dengan menjaga sanitasi kolam dan memasang filter air atau bak pengendapan pada instalasi pengairan kolam. Pengobatan bisa dilakukan dengan merendam ikan yang sakit dalam larutan garam atau NaCl sebanyak 500-1000 mg per liter selama 24 jam atau dengan larutan formalin sebanyak 25 mg per liter. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh sejenis jamur. Biasanya menyerang telur, larva, dan benih ikan. Bagian tubuh yang diserang organ-organ luar. Penampakan penyakit ini seperti benang halus, berwarna putih atau putih kecoklatan. Pengobatan dilakukan dengan merendam telur atau ikan yang terserang dalam larutan malasid green 1 mg per liter selama 1 jam atau larutan formalin 200-300 mg per liter selama 1-3 jam atau menggunakan NaCl 5 gram per liter selama 15 menit. Teman-teman bisa pilih salah satu dari cara tersebut. Dan yang ketiga adalah Epistilis spp.
Parasit ini umumnya menyerang organ-organ bagian luar seperti kulit, insang, dan sirip. Ciri-ciri ikan yang terserang bagian insangnya berwarna merah kecoklatan, ikan sukar bernafas, gerakan lambat, dan pertumbuhannya terhambat. Penularan penyakit terjadi karena kontak langsung dengan ikan yang sakit. Pencegahannya dengan mengurangi padat tebar ikan. Pengobatannya merendamkan ikan dalam larutan formalin 200 mg per liter selama 40 menit atau menggunakan KMNO 4 20 mg per liter selama 15-20 menit. Dan penyakit yang keempat adalah bercak merah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas dan Pseudomonas, menyerang organ bagian dalam dan luar. Ciri-cirinya adalah pendarahan pada bagian tubuh yang terserang, sisik terkelupas, dan perut membusung. Bila menyerang kulit akan terlihat borok, ikan terlihat lemah dan sering muncul di permukaan kolam. Bila dibedah bagian dalamnya, mengalami pendarahan pada hati, ginjal, dan limpa. Pengobatan bisa dilakukan dengan cara menyuntik, perendaman, atau dengan mencampur obat pada pakan. Obat perendaman menggunakan kalium permanganat 10-20 mg per liter selama 30-60 menit. Penyuntikan dengan tetramisin 0,05 ml per 100 gram bobot ikan atau kanamisin 20-40 mg per kilogram bobot ikan. Pencegahan pada ikan dengan oksitetrasilin 50 mg per kilogram pakan diberikan setiap hari selama 7-10 hari. Sedangkan penyakit non-infeksi yang banyak ditemukan dalam budidaya ikan nila disebabkan oleh pertama, kualitas air. Kualitas air yang buruk membahayakan perkembangan ikan. Oleh karena itu, kualitas air harus dipantau. Pastikan saluran masuk dan keluar tetap lancar. Bila air disirkulasikan untuk beberapa kolam, penggunaan bak penyaringan lebih direkomendasikan. Air yang berkualitas akan membuat ikan selalu berada dalam kondisi bugar dan sehat. Dan yang kedua adalah pakan. Pemberian pakan harus tepat jenis dan takaran. Pakan yang tersisa akan mengendap di dasar kolam, menurunkan kualitas air dan menimbulkan gas-gas berbahaya bagi ikan. Dan yang ketiga adalah keracunan. Keracunan pada ikan biasanya disebabkan oleh pemberian pakan yang salah. Misalnya pakan kadaluarsa. Bisa disebabkan juga oleh adanya senyawa beracun dalam kolam, seperti H2S yang timbul dari pembusukan material organik di dasar kolam, atau polutan berbahaya yang terbawa dari sumber air. Yang keempat, penanganan ikan. Dalam menangani ikan, usahakan secara hati-hati. Misalnya saat penebaran atau pemindahan kolam, jangan sampai tubuh ikan terluka karena jaring atau benda keras lainnya. Luka pada tubuh ikan akan memicu penyakit. Yang keempat, genetis. Gunakan selalu benih ikan yang baik. Penyakit juga bisa disebabkan oleh keturunan. Misalnya bentuk tubuh ikan yang tidak sempurna atau cacat. Nah, demikianlah video singkat mengenai penjagaan hama, juga ada jenis penyakitnya, cara penanganannya seperti apa, sudah coba disampaikan di depan. Mungkin penyampaiannya belum kompleks ya, karena dari faktor-faktor yang saya sebutkan di depan tadi itu masih faktor utamanya aja, belum saya jelaskan secara mendetail. Untuk di video selanjutnya saya akan mencoba mengupas lebih detail lagi, dan kalau ada komen-komen atau pertanyaan atau apapun juga bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi misalkan ada ini minta diperjelas, oke, saya akan buatkan videonya untuk memperjelas penjelasan secara lebih detail mengenai ikan nila ini khususnya. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.